pertanggungjawaban pidana. Nah, ketika kita bicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana, ya tentu kita bisa pahami bahwa pengertian ya yang dirumuskan ya oleh para ahli atau para pakar hukum pidana. Ya. Pertanggungjawaban pidana ini tentu bisa kita pahami bahwa dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan ya, yang ada pada diri si pelaku. Ya. Jadi terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana itu ada pada diri si pelaku, ya sifatnya subjektif. Sedangkan berkaitan dengan tindak pidana, ya ini kan terkait dengan hal-hal yang bisa unsur yang sifatnya objektif, karena itu sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan pidana, ya yang tertuang asas legalitas, ya kan, segala sesuatu perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana kalau belum ada lebih dahulu ya dalam undang-undang pidana. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang tindak pidana, maka sudah terlihat jelas bahwa apapun perbuatan atau tindak pidana ya, yang sudah tertuang dalam setiap pasal dalam undang-undang pidana tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu ada unsur kesalahan ya, unsur kesalahan yang melihat kepada sifat subjek yang melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindak pidana. Nah, kemudian juga dalam tindak pidana juga terkait dengan kesalahan ya. Asas ya tiada pidana tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan. Yang tentu bisa kita maknani bahwa seseorang dapat dipidana kalau dalam diri seseorang itu tidak ada kesalahannya, ya kan? Tidak ada kesalahannya. Nah, sehingga dengan demikian seseorang yang melakukan tindak pidana itu belum tentu kan, kemarin Bapak sudah sampaikan, belum tentu orang itu dapat dipidana, ya. Tentu akan dilihat bagaimana terkait dengan unsur kesalahan yang dihadapi oleh si pelaku tersebut. Nah, itu ya terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan beranjak ya kepada syarat-syarat ya, syarat-syarat terkait dengan pertanggungjawaban ya. Syarat-syarat terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, terkait dengan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana tersebut ya. Nah, sekarang Bapak ingin menyatakan ya sebentar ya, kita stop dulu ya. Ya. Nah, ini kemarin ya terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan ya dalam pertemuan yang lalu. Nah, sekarang di dalam ya, ada 3 syarat yang harus diperhatikan dan ini syarat ini harus dipenuhi ya ketika seseorang sebelum dijatuhi hukum terbukti ya memenuhi unsur pasal dalam undang-undang pidana. Nah, juga harus diperhatikan apakah orang itu bertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan yang sudah memenuhi ya tindak pidana, ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Dan ini juga harus dibuktikan ya dalam proses persidangan di pengadilan. Nah, yang pertama adalah adanya kemampuan bertanggung jawab ya, syarat pertama. Kemudian syarat kedua itu adalah adanya hubungan batin, ya, sikap batin yang ada pada diri si pelaku dengan perbuatan yang dia lakukan.
Ya. Jadi dengan tindak pidana yang dia lakukan itu atin, ya, ada hubungan terkait dengan sesuatu di mana dia memahami terkait dengan apa yang dilakukan, ya, baik itu dalam bentuk dolus, sejaan, atau nanti dalam berupa atau kealpaan. Nanti akan kita jelaskan ini satu persatu, ya. Nah, yang ketiga, tidak adanya alasan penghapus kesalahan, ya. Itu disebut dengan Scott Wieslowski's ground, ya, artinya tidak ada dasar untuk menghapus pidana. Jadi di dalam ketiga syarat ini semua itu harus dipenuhi, tidak bisa hanya salah satu saja atau dua syarat saja yang harus dipenuhi. Semua syarat ketiganya itu harus dipenuhi atau dibuktikan, ya, di persidangan apakah dia memenuhi tiga syarat tersebut sehingga bertanggung yang dia lakukan itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, ya. Kita bahas satu-satu. Yaitu terkait dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, ya, kemampuan bertanggung jawab. Jadi adanya kemampuan bertanggung jawab, ya. Nah, di dalam adanya kemampuan bertanggung jawab ini, ya, di dalam KUHP tidak ada penjelasan, ya, atau memberikan sebuah konsep apa itu kemampuan bertanggung jawab, ya. Cek saja di buku ke-1, ya, kan ke buku 1 itu bicara tentang asas-asas, ya, atau pengertian. Nah, di situ tidak ada memberikan suatu penjelas, ya, yang konkret terkait dengan kemampuan bertanggung jawab itu. Nah, di dalam memori pantuliting, ya, memori pantuliting artinya penjelasan, ya, KUHP Belanda, penjelasan KUHP Belanda. Nah, di dalam penjelasan KUHP Belanda atau dalam memori pantuliting itu, ya, dia hanya memberikan suatu konsep, ya, kebalik. Kan ada syaratnya kan adanya kemampuan bertanggung jawab, ya kan? Tapi di dalam memori pantuliting itu dia memberikan suatu konsep atau pengertian ketidakmampuan bertanggung jawab. Nah, jadi di situ disebut dengan tidak mampu bertanggung jawab, ya, artinya ketidakmampuan bertanggung jawab. Dia tidak memberikan konsep terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, tapi yang di memori pantulitik itu dia memberikan konsep terkait dengan maksud dari tidak mampu bertanggung jawab atau ketidakmampuan bertanggung jawab. Nah, di dalam memori pantulitik ini dia menyebutkan, ya, ada dua hal, ya, sehingga seseorang itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di ya, tidak ada kebebasan untuk memilih. Jadi seseorang itu, ya, dia tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ketika dia tidak mampu memilih untuk melakukan sesuatu, ya, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dia tidak ada pilihan lain kecuali melakukan suatu perbuatan pidana. Ya. Artinya tidak ada cara lain untuk menghindar dari perbuatan pidana tersebut. Nah, tentu kenapa dia tidak punya kebebasan, ya, untuk memilih apakah melakukan atau tidak melakukan, ya, suatu perbuatan pidana atau melakukan suatu tindak pidana itu karena apa? Karena adanya suatu paksaan, ya. Adanya suatu paksaan sehingga dia tidak bisa menghindar, ya. Ada suatu paksaan yang sedemikian rupa, ya, sehingga orang itu mau tidak mau, ya, harus melakukan suatu tindak pidana. Misalkan, ya, si A, ya, disuruh oleh si B dengan suatu ancaman, ya, ancaman supaya si A mengambil, ya, barang yang ada dalam sebuah supermarket, misalkan. Anggaplah mengambil apa saja, ya, apakah uang, ya, yang ada di supermarket atau misalkan barang makanan, ya, atau misalkan di toko handphone, ya, dia mau
si A tadi dengan menyuruh si B ya, atau memerintah si A supaya si A mengambil barang yang ada di toko tersebut. Ancaman. Tapi nanti tentu ancaman itu akan dilihat apakah dengan ancaman itu ada suatu paksaan yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Kalau masih bisa menghindar, ya tidak bisa. Orang itu dianggap mampu bertanggung jawab. Ya. Disuruh tadi tidak bisa dianggap orang itu mampu bertanggung jawab kalau seandainya si A tadi bisa menghindar. Tuh, ya. Tetapi kalau seandainya di bawah ancaman di mana si A itu tidak bisa lagi menghindar, mau tidak mau harus mencuri itu. Kalau tidak ya keselamatan jiwanya atau keselamatan orang lain atau orang tuanya atau anaknya ya. Lagi misalkan ya si B dengan misalkan dari kejauhan ya, dia memerintahkan supaya si A untuk mencuri barang yang ada di toko tersebut. Tidak bisa dihindari lagi ya, mau tidak mau harus dilakukan karena di bawah ancaman senjata api dari. Nah, berbeda misalkan di bawah ancaman nih, kalau tidak mencuri misalkan ya, kamu akan saya pukul. Nah, ini kan masih bisa dihindari ya. Nah, jadi kalau keadaan misalkan tidak bisa dihindari lagi, misalkan di bawah paksaan yang sedemikian rupa, yang tidak bisa dihindari lagi oleh si A tadi, misalkan tadi ya di bawah ancaman sebuah senjata api dari kejauhan, sudah siap-siap membidik, ya kan? Kalau dia tidak mencuri, maka dia akan ditembak. Nah, dengan demikian, maka si A ini dianggap sebagai sesuatu hal yang di mana dia tidak bisa memilih, tidak ada kebebasan untuk memilih, untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, sehingga menurut memori pantulitik dalam keadaan yang demikian, maka orang si A tersebut tidak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, sehingga dia tidak dipidana. Ya. Nah, atau contoh lain lagi ya di Mataram kemarin kan ada begal ya, malah ada korban begal melakukan perlawanan terhadap begal ya, dan yang meninggal kan ada 2 orang begal ya. Nah, ini padahal kepolisian sangat keliru ya ketika menetapkan korban di seorang tersangka, apalagi tersangka pasal 338 KUHP ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dia ya. Supaya apa? Karena dia di bawah ancaman ya, supaya menyerahkan barang yang ada pada dirinya. Karena dia ingin mempertahankan ya barangnya, apalagi ada begalnya itu ada sampai berapa orang, 4 orang ya. Nah, kemudian dia melakukan perlawanan. Nah, di sini tidak ada lagi ya, tidak ada paksa sesuatu hal yang tidak ada pilihan lagi. Walaupun ada kemungkinan untuk lari ya, tapi karena dia ini adalah dalam rangka untuk mempertahankan ya harta benda miliknya, maka bisa dia melakukan perlawanan ya dengan paksaan tersebut. Nah, ini ya kondisi yang demikian yang bisa dikatakan orang itu tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, kemudian dalam memori pantulitik juga yang kedua ya, orang dianggap tidak mampu bertanggung jawab itu apabila dalam keadaan di mana ia tidak menyadari, dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Ya, dia tidak mengerti tentang hukum. Bukan tidak mengerti bahwa orang itu tidak tahu tentang hukum, tentang suatu aturan ya, tetapi adalah dia tidak mengerti itu karena apa? Karena dia mengalami gangguan jiwa ya. Yang dia tidak mengerti itu yang mengatur tentang adanya sebuah larangan ya, atau adanya suatu larangan yang disebut dengan tindak pidana tadi, dia juga tidak mengerti terkait dengan akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ya, dia tidak mengerti kalau misalnya mencuri itu berakibat merugikan orang lain, atau ketika dia melukai orang lain, orang lain mengalami sakit, ya, orang mengalami luka-luka, orang mengalami menderita, dia tidak mengerti tentang itu, tahu pukul saja, tahu tusuk saja, ya, tidak tahu bahwa akibat yang dia lakukan itu mengakibatkan orang bisa luka-luka, ya kan, bisa lebam-lebam atau
orang itu bisa meninggal dunia. Dia tidak mengerti. Nah, keadaan demikian mampu tidak termasuk tidak mampu bertanggung jawab ini ya di memory phantom lifting ini. Jadi karena gangguan jiwa sehingga orang tidak mampu bertanggung. Nah, jadi dalam MPT ini ya konsepnya ini bukan kemampuan bertanggung jawab, tapi ada membicarakan tentang terkait balikan pada syarat yang harus diperhatikan adalah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu adalah harus punya adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, kemudian jadi Van Bemmelen ini dia memberikan suatu ukuran ya untuk menentukan tidak mampu bertanggung jawab. Jadi ini juga bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, bukan kemampuan bertanggung jawab, tapi kebalikan ya. Jadi tidak mampu bertanggung jawab ini menurut Van Bemmelen ya, pertama bahwa pelaku tidak dapat disesalkan atau tidak bisa dipersalahkan ya, bisa disesalkan atau tidak dipersalahkan melakukan suatu perbuatan karena suatu yang berasal yang ada pada diri si pelaku. Jadi dia tidak bisa dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan karena ada sesuatu hal yang ada pada diri si pelaku tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, ya, apa yang Van Bemmelen ini bisa saudara lihat di dalam KUHP. Coba dibaca pasal 44 KUHP-nya. Silahkan dibuka pasal 44 ya. 4 KUHP. Oke, silahkan dibuka pasal 44-nya. Silahkan. Apa visi pasal 44? Silahkan, ada yang mau membacakan? Kemarin sudah ada yang membacakan, ini Bapak ulang kembali ya. Itu menunjukkan bahwa di pasal 44 itu adalah terkait dengan keadaan sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ya, sehingga tidak ada kesalahan pada dirinya. Coba silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pasal 44, 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tergantung karena penyakit tidak. Nah, ya kan jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Van Bemmelen itu ya terkait dengan tidak dapat salahkan karena dalam diri seseorang itu ada sesuatu ya. Nah, di KUHP kita terkait dengan kondisi diri seseorang ya yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab itu ada di dalam pasal 44 KUHP itu. Jadi seorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kondisi diri orang tersebut, karena ada penyakit ya, penyakit terkait dengan persoalan jiwa seseorang ya, karena mungkin dari sejak dia lahir ya, atau juga karena penyakit yang timbul sehingga orang itu mengalami gangguan jiwa. Nah, dari ketentuan yang ada dalam pasal 44 KUHP itu juga membicarakan bukan persoalan terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, ya kan? Coba kalimatnya adalah membicarakan apa? Ketidakmampuan bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau memenuhi unsur pasal 44, ya, maka dengan demikian si pelaku dianggap tidak memenuhi syarat satu tadi. Ya. Kalau dia memenuhi unsur pasal tersebut. Tapi kalau dia tidak memenuhi unsur pasal 44 tersebut, maka dengan demikian, maka syarat pertama itu terpenuhi, ya, terkait dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tadi, ya, itu. Nah, kemudian yang kedua lagi ya, menurut Van Bemmelen ini, pelaku tidak dapat disesalkan atau dipersalahkan melakukan perbuatan, ya, artinya perbuatan pidana ya atau tindak pidana, karena keadaan yang tidak normal. Artinya keadaan yang tidak normal itu adalah keadaan yang ada di luar dari diri si pelaku ketika dia melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi orang itu sebenarnya normal, ya.
Jadi kalau pasal 44 ini orang itu tidak normal ya, karena ada dalam diri si pelaku. Tetapi ada sesuatu perbuatan, dia melakukan suatu perbuatan itu, atau dia melakukan suatu tindak pidana, itu dia dalam keadaan normal. Dia tidak memenuhi tempat tadi ya. Kalau sudah memenuhi pasal 44 jelas sudah ya. Dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Tetapi ada orang ya tidak memenuhi unsur pasal 44. Artinya orang itu adalah normal. Ya. Nah, ketika orang normal dia melakukan suatu tindak pidana, kemudian ada ya sesuatu hal di luar diri dari si pelaku yang bisa menyebabkan orang itu tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, ini juga bisa dianggap orang itu tidak memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggung jawab. Ya. Nah, panbel ini berasal dari mana? Tadi, ya apa yang sudah disampaikan oleh memori pantolitik tadi, adanya dorongan, ya berupa paksaan. Paksaan itu bukan dari diri, berasal dari luar, diri si pelaku. Nah, jadi ada dorongan dari luar yang menyebabkan orang itu terpaksa melakukan suatu tindak pidana. Ya, nah tadi sudah Bapak contohkan tadi. Ya, nah ini nanti akan kita kaitkan dengan syarat yang ketiga nanti. Ya, jadi dorongan yang berada di luar dari si pelaku itu berada dari syarat yang ketiga. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai adanya orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana karena adanya tidak terpenuhinya unsur tersebut. Ya. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan pasal 44 KUHP ini juga ada kaitan nanti ya dengan syarat yang ketiga tadi, ya syarat yang ketiga. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Ini pendapatnya dari Pan Hamal, ya, Pan Hamal. Nanti dibuka ya bukunya Lamintang, ya itu lengkap sekali membicarakan terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana ini dari berbagai macam pendapat ya para ahli hukum pidana terutama dari Belanda ya. Jadi Pan Hamal mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu berarti ada mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya. Orang itu bisa dianggap mampu bertanggung jawab ketika dia mengetahui, memahami ya terkait dengan nilai dari akibat dari perbuatannya. Artinya akibat dari perbuatan itu dia memahami bahwa ketika dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka dia menyadari bahwa ada suatu saat nanti akan ada menimbulkan akibat. Ya. Akibat bagi siapa? Ya bagi korbannya. Nah kemudian yang kedua, ya orang dianggap mampu bertanggung jawab itu apabila dia mampu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Ya, tentu yang dimaksud dilarang ini adalah dilarang undang-undang. Jadi undang-undang pidana melarang perbuatan itu. Dan dia mengetahui itu adalah suatu perbuatan yang dilarang. Samping itu juga dia mengetahui terkait dengan akibat dari perbuatannya itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, syarat yang ketiga menurut Pan Hamal adalah mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya tersebut. Jadi dia mampu menentukan ada apa keinginan yang dilakukan itu. Misalkan ya kalau ingin dia misalkan menganiaya si B, maka dalam diri dia ada punya kehendak. Kehendak untuk apa? Yang menganiaya B tersebut. Kemudian dia wujudkan kehendak tersebut. Ya. Nah tadi itu ya menurut pandangan Pan Hamal. Ya, terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Jadi kalau terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, ya. Saya kira sudah paham nih ini ya, 3 syarat yang disampaikan oleh Pan Hamal ini. Jadi dia mengerti akibat dari perbuatannya, dia mengetahui akibatnya, ya. Kemudian dia mengetahui terkait dengan dari dan mengetahui ya perbuatan itu adalah dilarang oleh undang-undang, kemudian dia mampu mewujudkan kehendak
dia dalam bentuk suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau kehendaknya ingin mengambil barang orang lain, maka dia wujudkan dalam bentuk fisik, dia mengambil barang itu. Ya. Dan dia mampu melakukan hal tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, maka menurut Hamal, orang itu bisa dikatakan memenuhi ya terkait dengan syarat yang pertama ini, terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi seperti Bapak sampaikan tadi di awal bahwa KUHP itu tidak memberi konsep kemampuan bertanggung jawab, tapi adalah tidak mampu bertanggung jawab. Ya, sudah disampaikan oleh teman saudara tadi ya terkait dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Ya, ya dapat dihukum. Nah, ketika menentukan ya ketidakmampuan bertanggung jawab, ya artinya untuk memenuhi menilai pertama ini terpenuhi atau tidak, ya kan? Ingin menilai terkait dengan ketidakmampuan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP tadi, maka untuk membuktikannya ya tentu harus dilakukan secara deskriptif normatif. Jadi proses pembuktian ya nanti di persidangan ya maka tentunya harus dibuktikan dengan cara deskriptif normatif ya, tidak bisa ketika kita menilai dengan penyidiknya sendiri yang menilai, tidak bisa ya, tidak bisa hanya orang awam melakukan penilaian, tapi ketika orang dinyatakan ya tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 44 tadi, maka itu harus diuraikan secara deskriptif normatif. Jadi kalau dalam deskriptif itu adalah tentu berdasarkan keterangan ya dokter yang memang punya keahlian di bidang kejiwaan untuk membuktikan bahwa si pelaku ini terganggu jiwanya menurut ketentuan pasal 44. Apa karena kegangguan jiwa itu sejak dia lahir ya, atau mungkin bisa juga tadi ya syarat yang kedua, atau ya bisa juga karena apa tadi pernah penyakit. Jadi sebelumnya dia normal saja, tapi karena ada penyakit ya, entah stres sedemikian berat ya, sehingga dia terganggu jiwanya. Nah, itu tentu tidak semudah untuk untuk menyatakan dia gila, tetapi harus dibuktikan dulu secara deskriptif bahwa orang itu memang memenuhi ya, memang dia secara medis ya oleh kedokteran, oleh dokter yang ahli kejiwaan dia memang punya gangguan kejiwaan. Nah, tentu nanti dalam hal ini dibuktikan dengan visum yang dilakukan oleh dokter itu ya. Visum et repertum, artinya nanti ada visum yang dilakukan oleh dokter berdasarkan pemeriksaan bahwa dia memang mengalami gangguan kejiwaan ya. Jadi visum itu sebagai alat bukti ya, dalam bentuk kalau dalam KUHP itu alat bukti surat ya, untuk menyatakan bahwa memang secara deskriptif, secara nyata bahwa dia memang mengalami gangguan jiwaan. Nah, namun nanti di persidangan ya tidak hanya sekedar visum itu saja yang harus dibuktikan ya, tapi dalam proses penyidikan ya bisa visum ya. Tapi nanti di dalam proses pemeriksaan di persidangan ya, maka tentunya dokter itu harus dihadirkan sebagai ahli ya. Itu adalah dalam hukum acara pidana itu terkait dengan pembuktian adalah keterangan ahli ya. Jadi kalau keterangan ahli itu ketika hal itu disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan atau nanti di persidangan disampaikan di depan hakim ya. Tapi kalau visum yang merupakan catatan dari dokter kejiwaan itu adalah merupakan alat bukti surat ya, sebagai bukti bahwa dia mengalami sakit jiwa. Nah, itu. Nah, kemudian secara normatif ya, kan untuk membuktikan pasal 44 ya, maka nanti yang menilai adalah hakim ya. Hakim melihat apa hubungan sebab akibat, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rotomi ya terkait dengan teori kaus ya, sebab akibat. Jadi hubungan sebab kausalitas antara perbuatan dengan pembuatnya, artinya perbuatan yang dilakukan dengan apa ya, dengan si pelaku. Nah, jadi harus itu ya. Jadi harus ada hubungan kausalitas, artinya antara perbuatan yang dilakukan dengan si pelaku tersebut. Apakah benar pelaku yang melakukan itu? Nah, nanti
tentu secara normatif akan dinilai oleh hakim, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh dokter itu dengan norma yang ada dalam pasal 44 itu terpenuhi atau tidak. Nah, hakim yang nanti akan menentukan. Jadi dokter tidak bisa menyatakan bahwa dia tidak dapat dipidana. Ya. Dokter tidak bisa menyatakan bahwa si pelaku itu tidak mampu bertanggung jawab, ya, atau tidak memenuhi syarat pertama ini. Ya. Yang menilai itu adalah hakim. Ya. Dokter, apa yang dinyatakan oleh dokter itu dia tidak boleh memvonis, ya, tidak boleh menilai. Dia hanya menyampaikan saja bahwa kondisi si A ini begini-begini, ya. Nilai IQ-nya berapa, jiwanya keberapa, ya. Artinya hanya menyampaikan terkait dengan deskripsinya saja. Tapi untuk melakukan menilai secara normatif, apakah apa yang disampaikan oleh dokter itu memenuhi unsur pasal 44, ya tentu yang menilai nanti adalah hakim, ya, untuk melihat kepada hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan norma yang ada dalam pasal 44 tersebut. Jadi hakimnya nanti akan menilai ini misalkan si A itu berdasarkan keterangan dokter jiwa ternyata memenuhi unsur pasal 44, sehingga dengan demikian karena kondisinya jiwanya tidak normal, ya, maka dia tidak dapat dipidana. Nah, maka hakimlah yang nanti akan memutus, ya, dalam putusannya bahwa si A itu tidak memenuhi syarat yang pertama, ya, adanya kemampuan bertanggung jawab, karena dia tidak mampu bertanggung jawab karena kondisi jiwa tidak normal, ya. Jadi bukan dokter tapi hakim yang nanti akan secara normatif untuk menilainya. Nah, kalau pemenuhan pasal 44 tidak menjadi persoalan, ya, terkait dengan adanya kemampuan bertanggung jawab. Nah, sekarang menjadi bahan pertanyaan kita, ya, bagaimana dengan orang mabuk, ya. Orang mabuk itu kan terkait dengan jiwanya, ada yang menganggap bahwa dia tidak normal karena dia sedang mabuk sehingga melakukan penganiayaan, ya, terhadap orang lain. Atau misalkan ada orang buta huruf, ya, tidak mengerti tentang undang-undang, dia tidak bisa membaca aturan yang dilarang. Nah, bagaimana terhadap orang tersebut? Apakah termasuk tidak memenuhi unsur unsur yang pertama ini? Artinya dia tidak memenuhi unsur, ya, artinya dia tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang punya pandangan atau punya pendapat, silakan. Bagaimana kalau seandainya orang mabuk yang melakukan suatu perbuatan pidana atau orang buta huruf, ya, kan ada persyaratan tadi. Orang itu, ya, syarat pertama, syarat yang tadi, ya, disampaikan oleh Pak Melen tadi, ya, atau di situ kan ada orang itu harus mampu, ya, mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, sedangkan dia tidak mengerti, tidak membaca, tidak tahu, ya, perbuatan tersebut dilarang. Nah, apakah orang ini termasuk kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab? Nah, kira-kira bagaimana? Kan sering kan ada orang mabuk memukul, ya, menganiaya orang lain. Kan biasanya kan padahal tidak mabuk tapi alasan dibuat seperti orang mabuk. Nah, ada juga kan. Atau orang-orang mabuk yang beneran. Nah, kira-kira apakah orang ini bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab? Silakan, ada yang punya pandangan atau punya pendapat, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, mabuk dan buta huruf itu masih bisa bertanggung jawab karena menjadi mabuk dan menjadi buta huruf itu kan sebuah pilihan, Pak. Orang bisa aja memilih tidak mabuk karena kan mabuk itu sudah pasti ada risiko-risikonya seperti itu, Pak. Misalkan kalau misalkan kita mabuk dan kita menyetir, sudah jelas itu akan menyebabkan hilang kendali seperti itu, Pak. Jadi menjadi mabuk dan menjadi buta huruf itu kan sebuah pilihan gitu, Pak. Jadi harusnya dia tetap bertanggung jawab akan perbuatan lakukan setelahnya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Oke, ada yang punya pandangan yang lain lagi, silakan. Jadi teman saudara orang yang mabuk itu tetap masih bisa dipertanggungjawabkan, ya, atas perbuatan yang dilakukan. Oke, ada yang lain lagi?
Silakan, ada punya pandangan yang berbeda. Bentar ya. Oke, ada yang lain lagi, silahkan. Nah, sekarang ketika kita bicarakan terkait dengan hal ini, ya, nah, dalam hukum pidana, ya, teori hukum pidana terkait dengan adanya kemampuan bertanggung jawab ini, ada hal ya yang bisa kita pembagian terkait dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab. Kalau dalam pasal 44 KUHP kan jelas sudah ya, itu orang itu tidak mampu bertanggung jawab, ya. Nah, sekarang ketika bicara tentang dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ini, maka kita ada mengenal dulu ya secara teori hukum pidana. Ada istilah tidak mampu bertanggung jawab separuh, ya, tengah. Ya, seperti apa? Misalkan orang yang mengalami penyakit yang namanya kleptomania, ya kan? Kleptomania. Jadi kleptomania atau orang yang suka mengambil barang milik orang lain, ya. Misalkan orang itu sebenarnya mampu saja, misalkan orang itu membeli, ya, atau mampu saja dengan uang dia untuk memiliki barang itu, tapi ada kesukaan, ya kan, kondisi kejiwaan sehingga orang itu ya dia sebenarnya mampu, ya, tapi ada dalam dirinya ada penyakit, ya, sehingga dia sering mengoleksi barang-barang tertentu, ya, tetapi dia dengan cara mencuri, ada kepuasan tersendiri, ya. Kemudian ada piromania, yang suka membakar-bakar, ya kan, ada juga itu, ya. Atau juga klaustrofobia, orang yang takut pada ketinggian, atau orang yang ya perasaan dikejar-kejar, ya kan, banyak punya penyakit jiwa tersebut, ya. Nah, untuk menentukan ketika hal ini tentu harus ketika apakah dia mau bertanggung jawab atau tidak, ya, terhadap perbuatan yang dilakukan itu akan kita lihat antara hubungan penyakit dan perbuatannya. Misalkan kalau kleptomania, orang itu punya penyakit kleptomania, tapi kalau perbuatannya itu adalah terkait dengan mengambil barang, ya, maka tentu orang itu bisa dianggap tidak mampu, ya, kalau terkait dengan penyakitnya tadi. Ya, atau misalkan orang yang mengalami piromania, misalkan, ya, orang yang suka membakar-bakar, tapi ketika dia membakar barang orang lain, maka dengan demikian dia tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas apa, perbuatan yang sesuai dengan penyakit yang dia miliki itu. Tetapi misalkan ketika orang kleptomania, ya, kemudian dia menganiaya orang lain atau membunuh orang lain, maka dengan demikian ya tentu dia tetap bertanggung jawab karena dianggap mampu bertanggung jawab, karena bukan karena kaitan dengan penyakitnya, ya. Karena orang yang mau menganiaya atau membunuh itu kan bukan karena penyakit kleptomania, tapi ya memang dia menyadari untuk melakukan suatu perbuatan itu. Nah, sehingga dengan demikian dia dianggap mampu bertanggung jawab kalau seandainya dia melakukan suatu perbuatan itu tidak sesuai dengan penyakit yang ada pada diri seseorang itu. Tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ya, artinya syarat pertama itu tetap terpenuhi, ya. Dia dianggap mampu bertanggung jawab kalau dia melakukan suatu perbuatan di luar perbuatan yang terkait dengan penyakit dia. Nah, itu ya, ada yang disebut dengan tidak mampu bertanggung separuh, ya. Ada yang kedua, kurang mampu bertanggung jawab. Nah, ini tadi orang yang buta huruf tadi. Jadi kekurangmampuan bertanggung jawab itu, ya, itu menunjukkan bahwa seorang itu adanya persoalan dengan kejiwaannya itu terhadap si pelakunya tadi, ya. Dia bisa masih dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi dalam keadaan mabuk itu ya dianggap sebagai bukan ketidakmampuan bertanggung jawab, tapi adalah kurang mampu bertanggung jawab, ya. Karena dalam kondisi mabuk ya memang dia tidak bisa mengendalikan diri, ya. Tetapi dengan mabuknya itu tentu dia membuat, ya, soalnya supaya mabuk. Artinya sebelum mabuk itu dia sudah menyadari atas perbuatan yang dilakukan, yang memungkinkan bahwa dengan mabuk itu ada kemungkinan, ya, tidak bisa mengendalikan. Nah,
Sehingga dengan demikian ya, orang yang kurang mampu bertanggung jawab seperti orang mabuk, orang yang buta huruf, kan buta huruf itu tidak mesti bahwa dia tidak tahu tentang suatu aturan, tapi kan dia bisa mendapatkan informasi ya dari orang lain. Ya bisa kan ada sosialisasi, ya kan? Ada selalu mendengar dan tentu dia dianggap tahu, ya kan? Walaupun dia buta huruf tadi. Nah, jadi orang yang mabuk atau buta huruf itu dianggap sebagai orang yang kurang mampu bertanggung jawab, bukan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, sehingga dengan demikian dia tetap dapat dipidana, ya, tetap dapat dipidana. Namun, ya, keadaan jiwa yang tadi, ya, kondisi mabuk, ya, kemudian juga ada terkait dengan tadi ya, contoh tadi terkait dengan buta huruf tadi, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim nanti di persidangan. Bahwa dengan kondisi yang demikian itu bisa meringankan terkait dengan pemberian sanksi. Ya. Ya, jadi dia tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, tapi tadi nanti dalam hal terkait dengan nanti penjatuhan hukuman itu bisa dijadikan dasar oleh hakim sebagai peringan pemidanaan atau peringan hukuman. Ya. Tapi nanti tergantung pada hakim. Bisa saja hakim tidak menganggap itu sebagai peringanan pidana. Ya. Tapi ini bisa dijadikan oleh hakim, tapi tergantung nanti terkait dengan adanya sebuah keyakinan dari hakim. Ya. Apakah ini bisa dipertimbangkan atau tidak. Sebab bisa saja hakim tidak mempertimbangkan itu. Tetap dia dijatuhi hukuman sesuai dengan jaksa. Tidak ada peringanan. Ya. Nah ini ya. Nah ini terkait dengan termasuk tadi adalah kurang mampu bertanggung jawab. Ya. Tuh ya. Nah, kita bisa pahami dulu ini ya terkait dengan satu yang pertama tadi terkait dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya, adanya hubungan batin ya antara pelaku dengan perbuatannya, dolus ataupun ya. Jadi Mulyatno menyatakan ya, ada menyatakan bahwa orang dapat dikatakan bersalah bila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya. Jadi orang itu ketika dia melakukan suatu perbuatan pidana, masyarakat mencela perbuatan tersebut. Ya, sehingga orang itu bisa dikatakan bersalah. Misalkan pertanyaan, kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat? Ya, kenapa dia melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat? Padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itu ya tidak baik ya, dan merugikan masyarakat. Seharusnya misalkan dia menghindar dari perbuatan itu. Kenapa kok tetap dia melakukan suatu perbuatan pidana? Ya. Misalkan sudah tahu bahwa perbuatan mencuri itu tidak baik. Sudah tahu bahwa perbuatan mencuri itu merugikan orang lain. Tetapi dia tetap melakukan perbuatan itu. Seharusnya kan dia tidak melakukan atau menghindar dari perbuatan itu. Tapi dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Nah ini ingin melihat kepada bagaimana sikap batin yang ada pada diri si pelaku terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ya. Jadi tahu saja itu adalah perbuatan di dalam undang, tetap dia melakukan itu. Tahu saja misalkan ada dilarang stop, misalkan tetap stop di sana. Ya. Tahu saja di situ adalah lampu merah, ya tetap saja jalan di perempatan. Ya. Diterobos lampu merah itu. Ya. Dan lampu merah itu kan sebuah larangan, ya kan? Orang itu harus stop, ya kan? Tetap aja jalan. Artinya apa? Ya dia tentunya dilihat pada diri orang itu, kan? Kenapa dia melakukan itu? Sehingga dikatakan bahwa ketika dia tetap melakukan perbuatan tersebut, maka dalam diri orang itu dianggap melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan. Ya, terkait dengan kesalahan itu. Nah, ketika kita bicara tentang istilah kesalahan, ya, tadi sudah tahu dia dilarang, tetap aja melakukan. Artinya kan ada salah pada diri orang tersebut, sikap batinnya melakukan sebuah tindakan kesalahan. Ya. Nah, jadi
kalau kita bicara tentang kesalahan, ya, dalam arti seluas-luasnya itu adalah terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan. Ya. Sehingga ketika dia melakukan suatu perbuatan tersebut, maka dia dapat dicela atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dia melakukan suatu perbuatan tercela. Kenapa? Dalam dirinya ada kesalahan. Dia melakukan kesalahan. Ya. Tadi seperti tahu dia lampu merah ya tetap saja dilanggar. Ya tidak salah ya kalau nanti ditabrak orang lain. Gitu kan? Nah, jadi terkait dengan kesalahan ya yang ada pada diri si pelaku ini ya. Ada yang disebut dengan sengaja ya. Jadi kesalahan yang ada dalam sikap batin tadi ya, ada yang sifatnya berupa kesengajaan, sengaja, atau dalam bahasa lain disebut dengan dolus ya. Jadi ada kalimat dolus atau offset ya, atau intention, nanti saudara menemukan itulah maksudnya adalah kesengajaan. Pada dalam bahasa ini diterjemahkan kesengajaan atau disebut dengan sengaja. Nah, kemudian juga terkait dengan kesalahan itu juga bisa berupa kealpaan atau kelalaian. Ya. Kelalaian. Disebut dengan culpa ya atau negligence ya, atau negligence ya, negligence. Jadi kalimat ini berarti kalau bisa sudah menemukan culpa ya, negligence atau negligence itu adalah merupakan bentuk yang disebut dengan kealpaan atau kelalaian. Ya. Tahu saja misalkan rem blong tetap saja dijalankan, ya, itu berarti ya bisa berupa sebuah kelalaian, ya seharusnya tidak dilakukan, dijalankan mobil itu. Ya kan? Nah, kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah berkaitan dengan persoalan kealpaan atau kelupaan yang luas, ada sengaja dan juga ada kealpaan. Nah, ini ya yang dimaksud dengan sikap batin, hubungan batin dengan perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, terkait dengan kesalahan ini, ya kita lanjut ya, cepat saja ini Bapak ada kegiatannya. Nah, ada pendapat terkait dengan konsep kesalahan ini. Ada Mesker, Simon, ya, Panhama, ya. Silahkan nanti dibaca buku Lamintangnya, ya, situ sangat lengkap para pendapat ahli terkait dengan konsep kesalahan. Ya. Jadi menurut Mesker, kesalahan itu adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Jadi kesalahan itu adalah semua syarat, ya, di mana itu dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pencelaan terhadap perbuatan itu. Artinya perbuatan itu dicela, ya, karena pelaku tindak pidana. Jadi keseluruhan syarat itu ya tentu nanti akan kita lihat nanti ya, baik itu sengaja itu bagaimana, kemudian kelalaian itu bagaimana. Ya, ketika unsur kesengajaan itu terpenuhi, ya bagaimana terkait dengan pencelaan tersebut. Nah, kemudian ada Simon, ya. Simon itu mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian sosial etik. Ya, sosial etik. Dia mengatakan bahwa kesalahan itu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Ya. Jadi ia berupa keadaan psikis dari keadaan fisik, ya, psikis dari si pelaku, hubungannya terhadap perbuatan. Jadi kondisi kebatinan, ya, psikis kejiwaan seseorang dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi keadaan psikis itu tentu akan dilihat bagaimana kejiwaan seseorang sehingga dia melakukan suatu perbuatan itu, sehingga melakukan suatu perbuatan tercela. Nah, kemudian Panhama, ya, sama ya, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, ya. Jadi kesalahan itu kan bicara tentang psikologis si pelaku terkait dengan kejiwaan si pelaku, hubungan antara apa, keadaan jiwa si pelaku, ya, si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik. Artinya hubungan antara kejiwaan dari si pelaku dengan dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang dia lakukan, ya. Nah, sehingga dengan tingkat kesalahan itu adalah ada terkait dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum, ya, dalam hukum pidana. Jadi ketika terkait dengan kondisi dengan perbuatan yang dilakukan, ya tentu akan menghasilkan terkait dengan
apakah seorang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Ya. Nah, kemudian ada Prof. Sudarto, ini terakhir ya. Jadi konsep Prof. Sudarto itu kesalahan mengandung pencelaan ya, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi kesalahan itu mengandung adanya celah ya terhadap seseorang, ya terhadap si pelaku itu, ya terhadap kejiwaan dari si pelaku itu, bahwa ketika dia melakukan tindak pidana ada pencelaan pada dirinya. Jadi pencelaan itu bukan terkait dengan kesusilaan ya yang ada di dalam masyarakat, tidak di lingkungan di masyarakat, tapi adalah didasarkan kepada hukum pidana. Ya. Pencelaan yang tertuang dalam perbuatan-perbuatan dalam hukum pidana. Prof. Sudarto patut diperhatikan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat atau tidak susila dapat dikatakan bersalah atau patut dicela secara hukum. Artinya ketika orang melakukan suatu perbuatan ya di dalamnya ada unsur kesalahan pada dirinya, maka dengan demikian orang tersebut dapat dipidana. Ya. Asalkan tadi ada kaitan terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian secara normatif kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batinnya atau hubungan batin antar perbuatan dengan perbuatannya, ya, tapi harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya tersebut. Apakah dia memenuhi norma yang ada dalam undang-undang itu? Ya. Hal terkait dengan sikap batin yang dia lakukan. Jadi penilaian normatif berarti adalah penilaian mengenai hubungan antara sikap perbuatannya. Jadi penilaian itu antara si pembuat, si pelaku dengan perbuatan yang ada dalam undang-undang tersebut. Ya. Jadi penilaian ini melihat sikap batin si pembuat, yang ada di jiwa si pembuat dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan, sehingga orang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Konsep kesalahan yang ada dalam menurut pendapat Prof. Ya silakan nanti dibaca ya buku Lang Mentang. Ya. Nah jadi terkait dengan sikap batin dan hubungan antara perbuatannya itu ya tentu akan kita lihat nanti di dalam kaitannya dengan konsep kesalahan ya baik itu dari tadi maupun juga terkait dengan kelalaian. Oke, sudah dipahami ini dulu ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Bapak sengaja kali ini tidak membuka pertanyaan dulu, nanti Sabtu depan ya kita mulai. Nah, pahami dulu ya, dua syarat ini dulu. Ini masih nanti kita membahas terkait dengan syarat kedua masih ya, terkait dengan sengaja dan kealpaan. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Saya kira cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.